沈佳宜，总有一天一定会追到你。原来，当你真的非常喜欢一个女孩，不知道可不可以哦，就要先怎么亲我。哈哈哈，你们打的如意算。Okay, boys, here we go. Masih ingat cinta pertama kalian? Kapan pertama kali kalian jatuh cinta? Yang suka dia duluan atau kamu duluan? Membahas cinta pertama pasti sangat menyenangkan. Jatuh cinta pertama kali terasa seperti ada kupu-kupu di dalam dada. Ceile, begitulah kata para pujangga. Di film ini aku akan menceritakan sebuah film yang sebenarnya sudah direview oleh banyak orang. Ditambah lagi film ini sangat trending pada masanya. Sekalipun kalian sudah pernah menonton, rasanya seru juga ya jika aku ceritakan kembali. Jangan di skip, semoga kalian menikmati perasaan jatuh cinta yang akan aku bawakan dalam video ini. Film ini mengisahkan dua siswa SMA yang berbeda karakter. Mari kita berkenalan. Dia adalah Koteng dan yang ini adalah Sinchayi. Koteng dikenal sebagai murid malas, urakan dan seringkali membuat kegaduhan di kelas. Sebaliknya, Sinchayi dikenal sebagai siswa paling cantik dan pintar di sekolah. Meskipun pada awalnya keduanya tampak tidak cocok, benih-benih persahabatan dan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Mereka semakin membutuhkan satu sama lain, menunjukkan bahwa perbedaan belum tentu menjadi penghalang dalam sebuah hubungan. Pada saat itu, Koteng sedang asik menikmati sebuah apel di depan seragam SMA-nya. Menariknya, di bagian belakang seragam itu terdapat sebuah bercak tinta ballpoint. Tak lama, dua temannya datang sambil memanggilnya karena jika kelamaan, mempelai wanita akan terlalu lama menunggu. Maksudnya apa ya? Siapa yang akan menikah? Oke, mari kita flashback mundur ke tahun 1997. Saat itu Koteng yang masih berada di bangku SMA sedang mengayuh sepedanya ke sekolah. 我叫柯景腾，同学都叫我柯腾。我国中念的是彰化市金城中学，高中念的也是金城。Di sekolah, Koteng memiliki beberapa sahabat. Mari kita berkenalan satu persatu. Yang pertama adalah Subocun. Ia setiap hari selalu terangsang. Sahabat kedua adalah Aho. Dia si paling gendut. Ketiga adalah Sao. Dia suka bermain basket meskipun sedikit menyebalkan. Dan yang terakhir bernama Liao Gaibi. Kedatangannya disambut dengan jepretan karet Koteng tepat mengenai bagian intim Liao. 所以我们帮他取了个绰号，叫廖该逼。Mereka semua memiliki kesamaan yang sama, yaitu menyukai gadis paling cantik dan paling pintar di sekolah. Inilah dia, Sinchayi. Pada saat itu, di sekolah sedang diadakan sebuah upacara bendera. Namun Koteng dan sahabatnya malah tertidur. Akibatnya, mereka mendapatkan pukulan dari Pak Guru. Setelah upacara selesai, mereka masuk kelas dan mengikuti pelajaran. Namun, alih-alih belajar, mereka malah melakukan lomba masturbasi. Ya, namanya juga anak muda ya, lagi semangat-semangatnya. Sayangnya aksi heroik ini malah ketahuan oleh Bu Guru. Bu Guru meminta Bocun untuk menjelaskan apa yang baru saja dirinya jelaskan. Tentu saja Bocun tidak bisa menjawabnya, sehingga Bu Guru melemparkan pertanyaannya kepada Koteng dan memintanya untuk berdiri sekaligus menjelaskan. Awalnya Koteng menolak, namun karena Bu Guru memaksa, Koteng harus berdiri dengan celana yang masih terbuka, yang tentunya membuat seluruh kelas terkejut. 站起来念，不是很方便。什么叫做不是很方便啊？站起来。 Akibatnya mereka pun diberikan hukuman. Hukumannya adalah Koteng harus pindah tempat duduknya di depan Sinchayi untuk diawasi. Sementara itu, Subocun harus berpindah ke depan Minho yang merupakan sahabat dekat Sinchayi. Baru saja Koteng pindah tempat duduk, dia sudah membuat onar lagi seperti bermain kartu. Tentu saja membuat Sinchayi menegurnya. Namun Koteng tidak mempedulikannya dan malah mengacungkan jari tengah kepada Sinchayi. Pada saat jam istirahat, lagi-lagi Koteng menggoda Minho yang gemar menggambar wajah botak di bukunya karena menurutnya gambarnya sangat jelek dan tidak ada gunanya.
Tak lama kemudian, Sinchayi datang dan meminta Koteng untuk tidak mengganggunya lagi. Terlepas dari penampilan Koteng yang seperti anak nakal, Sinchayi tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sepulang sekolah, Koteng mendapatkan teguran dari Aho. Dia diberi saran untuk tidak mengganggu Sinchayi lagi. Namun, Koteng tidak menanggapi hal itu. Ketika di rumah, Koteng memiliki kebiasaan seperti ayahnya, yaitu suka telanjang. Dia juga sering berlatih tinju di kamarnya karena dia suka bertarung. Saat sedang makan bersama kedua orang tuanya, tiba-tiba Koteng mendapatkan telepon dari sekolah. Namun, Koteng hanya menanggapi seenaknya saja. Keesokan harinya, di sekolah teman-teman Koteng saling adu bakat untuk mendekati Sinchayi. Mulai dari Liao yang memamerkan trik sulapnya yang lucu, lalu muncullah Sao yang memamerkan keahlian basketnya yang selalu berakhir dengan kegagalan. Dan yang ketiga adalah si gendut Aho. Dia mendekati Sinchayi dengan cara yang paling normal daripada yang lainnya. Dan yang terakhir adalah Bochun. Dia bermain seruling di depan rumah Sinchayi. Sementara yang lain berlomba-lomba untuk mendekati Sinchayi, sedangkan Koteng lebih memilih untuk masturbasi di kamar. Adegan selanjutnya ketika di sekolah, ada seorang guru bahasa Inggris yang datang ke kelas dengan suasana hati yang buruk. Sehingga hari itu dia akan memberikan hukuman kepada para siswa yang tidak membawa buku paket. Sialnya, Sinchayi tidak membawa buku paket dan siap menerima hukuman. Namun tiba-tiba, Koteng memberikan buku paketnya ke Sinchayi dan dengan sukarela menerima hukuman itu, yaitu berjongkok mengangkat kursi selama 10 putaran. Saat hukuman itu berlangsung, Sinchayi tidak sengaja menemukan catatan di buku Koteng yang bertuliskan Sinchayi cantik di mata Koteng. Setelah itu, Sinchayi mendekati Koteng yang sedang makan untuk berterima kasih atas pinjaman buku bahasa Inggrisnya. Dia juga menanyakan alasan Koteng yang tidak mau belajar. Koteng menanggapinya dengan bercanda. Dia mengatakan jika dirinya terlalu pintar nanti, Sinchayi akan kalah dengannya. Sepulang sekolah, Sinchayi menemui Koteng yang sedang sendirian di tempat parkir sepeda. Dia memberikan kertas yang berisi soal-soal buatannya agar Koteng bisa belajar. Awalnya, Koteng enggan menerima. Tetapi setelah mendengar penjelasan Sinchayi tentang pentingnya nilai bagus dan supaya Koteng dihargai, akhirnya Koteng menerima tawaran itu dan malam harinya ketika di rumah, Koteng berusaha mengerjakan soal dari Sinchayi. Pagi harinya Koteng datang ke sekolah dan disambut oleh Sinchayi yang menusukkan pulpen ke seragamnya. Koteng menyerahkan lembar jawaban kepada Sinchayi dan langsung diperiksa. Tetapi dia mendapatkan nilai buruk karena menjawab soal dengan asal-asalan tanpa memeriksa panduan buku yang Sinchayi berikan. Perhatian Sinchayi kepada Koteng ini membuat Minho sahabatnya penasaran dengan hubungan mereka. Namun Sinchayi mengelak dan mengatakan jika dia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Koteng. Malam itu Koteng tampak belajar dengan sungguh-sungguh hingga larut malam. Akibatnya, di pagi hari dia malah tertidur saat sarapan bersama teman-temannya. Ketika memasuki kelas, teman-teman Koteng mencoba mencuri perhatian Sinchayi. Namun saat Koteng datang, Sinchayi justru lebih memilih menanyakan hasil dari belajar Koteng. Tentu saja, sahabat Koteng tampak bingung melihat perubahan yang terjadi pada Koteng. Di rumah, dia terus belajar dengan keras. Koteng belajar di toilet, bahkan saking semangatnya, dia belajar sambil berteriak di teras rumah sampai mendapatkan teguran dari tetangga. I fuck you, cause I study English very hard. Keesokan harinya, pembagian hasil ulangan dibagikan. Koteng mendapatkan nilai yang tinggi dan membuat semua orang terheran-heran. Namun, Koteng tidak mengaku jika dia sudah belajar keras. Dengan santai dia mengaku jika dirinya memang sangat jenius. Sinchayi yang mendengar itu lalu mengejek Koteng. Dengan santai Koteng berargumen jika berusaha keras untuk nilai yang baik tidaklah penting dalam hidup. Menurutnya, di masa depan, pengetahuan tentang hal-hal seperti logaritma tidak akan berguna. Sinchayi tampak setuju dengan pendapat Koteng. Tapi dia juga menambahkan bahwa banyak aspek dalam hidup yang tidak selalu memberikan hasil meskipun kita sudah berusaha keras. Pada pertengahan jam olahraga, Sinchayi bertanya kepada Koteng tentang pendapatnya mengenai zombie. Melihat ini sebagai sebuah kesempatan, Koteng langsung bercerita horor tentang zombie dengan tujuan untuk menakut-nakutinya.
Di balik itu, kedekatan mereka ternyata dilihat oleh Sao. Sao kemudian meminta Koteng untuk menuliskan surat cinta untuk Shin Chae-yi atas namanya. Koteng pun setuju setelah dijanjikan imbalan besar. Suatu hari, saat sedang bersih-bersih sekolah, Shin Chae-yi mengajak Koteng belajar bersamanya di sekolah pada malam hari. Malam harinya, Koteng menyadari bahwa Shin Chae-yi masih ketakutan karena cerita zombie yang dia buat tadi siang. Meski begitu, Shin Chae-yi bersikeras tidak mau mengakuinya. Dia malah menegaskan bahwa dia lebih takut jika Koteng jadi orang yang bodoh. Malam itu, Koteng menemani Shin Chae-yi belajar di sekolah. Saat itulah Koteng menyerahkan surat cinta dari Sao. Namun sayangnya, Shin Chae-yi langsung menyadari bahwa itu jelas-jelas tulisan dari Koteng. Shin Chae-yi mengejek tulisan Koteng. Koteng pun mengingatkan Shin Chae-yi agar tidak jatuh cinta kepadanya, karena dia adalah serigala kesepian. Shin Chae-yi dengan tegas menjawab bahwa dia tidak akan menyukai laki-laki yang lebih bodoh darinya. Komentar itu ternyata membuat Koteng tersinggung. Kemudian mereka berdua membuat taruhan. Siapa yang mendapatkan peringkat lebih tinggi akan mempertaruhkan rambut mereka. Jika Koteng kalah, dia akan menggundul rambutnya. Sementara jika Shin Chae-yi kalah, dia akan mengikat rambutnya selama seminggu. Hari-hari berikutnya, Koteng dan Shin Chae-yi menghabiskan waktu mereka untuk belajar bersama. Setiap pagi di kelas, Shin Chae-yi selalu mengawali hari dengan mencoretkan seragam Koteng. Kemudian, mereka terus melakukan rutinitas belajar dengan penuh semangat. Tak terasa hari pengumuman telah tiba. Ternyata Shin Chae-yi berhasil menduduki peringkat di atas Koteng. Pada malam hari, ketika Koteng dan Shin Chae-yi sedang belajar di sekolah, Koteng tiba-tiba meninggalkan Shin Chae-yi sendirian. Kepergian Koteng ini tentu saja membuat Shin Chae-yi merasa cemas. Namun ternyata Koteng pergi mencukur rambutnya hingga botak. Ia menepati janji taruhannya dengan Shin Chae-yi. Melihat itu, Shin Chae-yi tertawa dengan penampilan baru Koteng. Keesokan harinya, Koteng diejek oleh teman-temannya karena penampilan barunya yang botak. Saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba Shin Chae-yi muncul di depan mereka dengan rambutnya yang dikuncir. Dia terlihat sangat menawan hingga semua laki-laki pun terpesona. Namun Koteng merasa heran mengapa Shin Chae-yi melakukannya, padahal Shin Chae-yi memenangkan taruhan. Sejak saat itulah Koteng menganggap jika belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Adegan berikutnya bergeser ke ruang kelas, di mana Pak Guru sedang mencari pelaku yang mencuri uang kas di kelas. Karena tidak ada yang mengaku, Pak Guru itu diminta setiap siswa menulis 3 nama teman tersangka pencurian untuk memeriksa tas mereka. Koteng, Shin Hye, dan semua siswa lainnya menolak melakukan itu karena mereka tidak ingin mencurigai teman mereka sendiri. Akhirnya, dalam bentuk protes, semua siswa secara bersama-sama melemparkan tas mereka ke arah Pak Guru. 可以叫我们投这种票。把你的书包拿过来。我们不要，统统把书包给我拿过来。要就给你的，给你的。 Aksi ini mengakibatkan Koteng dan kelima temannya mendapatkan hukuman. Shin Chae-yi juga tidak luput dari hukuman itu. Di lorong sekolah, dia terlihat menangis karena malu saat dihukum bersama dengan Koteng dan yang lainnya. Namun Koteng dan teman-temannya mencoba menghibur Shin Chae-yi. Koteng mengatakan bahwa dirinya benar-benar kagum dengan Shin Chae-yi karena aksi beraninya tadi. Akhirnya Shin Chae-yi berhenti menangis dan justru tertawa ketika dihukum. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba di mana Shin Chae-yi memberikan pidato sebagai lulusan terbaiknya. Semua siswa tampak terharu menghadapi perpisahan. Setelah itu, Shin Chae-yi berbisik kepada Minho mengenai seorang laki-laki yang dia sukai. Lalu kita beralih ke adegan ujian universitas. Koteng bertekad memanfaatkan ujian ini untuk membuktikan bahwa dia telah belajar banyak dari Shin Chae-yi. Namun hari itu tampaknya Shin Chae-yi kurang sehat. Saat sedang mengerjakan soal ujian, tampak Shin Chae-yi memegangi perutnya yang kesakitan. Setelah ujian berakhir, mereka semua pergi ke pantai dan bermain-main dengan gembira. Setelah itu mereka semua duduk berjajar dan menceritakan impiannya masing-masing. Di rumah, Koteng menerima panggilan telepon dari Shin Chae-yi yang sedang menangis. Koteng segera pergi untuk menemui Shin Chae-yi. Ternyata dia menangis karena dia telah gagal masuk ke universitas idamannya. 不管你哪间学校，有件事我想跟你说。拜托你不要现在跟我讲，你喜欢我。我喜欢你，你早就知道了。 Kini semua telah memilih jalan hidupnya masing-masing. Ahu masuk jurusan ekonomi, Liao masuk jurusan teknik informasi,
dan Sao diterima di jurusan teknik kimia. Di sisi lain, Shin Chae-yi memilih untuk masuk universitas pendidikan untuk menjadi guru. Ketika di stasiun kereta, sambil mengucapkan selamat tinggal kepada Shin Chae-yi, Ko-taek memberikan hadiah yang dia buat sendiri. Selanjutnya, di kereta Shin Chae-yi membuka hadiah itu. Ternyata itu adalah kaos warna putih dengan gambar buah apel dengan tulisan yang menyatakan bahwa Shin Chae-yi adalah gadis yang paling disukai oleh Ko-taek. Sementara itu, Soo Bo-chun gagal dalam ujian dan berencana akan mencobanya lagi di ujian berikutnya. Selanjutnya Ko-taek memulai babak baru dalam hidupnya dan masuk dunia kampus tanpa sosok Shin Chae-yi. Babak ini dimulai dengan Ko-taek yang berpesta dan bertemu dengan seorang gadis baru. Ko-taek juga memperkenalkan 3 teman asramanya yang sangat unik. Tapi mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu suka nonton film bokep. Pada saat itu, memiliki ponsel adalah hal yang mewah. Sehingga setiap malam Ko-taek harus antri untuk bisa menelpon Shin Chae-yi dari telepon umum di asramanya. Dan dalam salah satu percakapan mereka, Ko-taek meminta Shin Chae-yi untuk tidak menghadiri pesta dansa. Liburan musim panas telah tiba, dan Ko-taek memutuskan untuk berlibur ke Taipei bersama dengan Shin Chae-yi. Di sana mereka banyak mengobrol dan Ko-taek tanpa ragu menyatakan perasaannya. 柯景腾，你真的很喜欢我吗？喜欢，你喜欢上的只是你想象出来的我。我没那么会想象。 Namun, Shin Chae-yi merasa bahwa Ko-taek tidak serius dan menganggap perasaannya sebagai lelucon saja. Tentu saja ini membuat Ko-taek merasa cemas jika ditolak. Namun itu tidak membuatnya patah semangat. Setelah itu, Ko-taek meminta Shin Chae-yi untuk melepas lampion bersama, dan di saat itulah Ko-taek menyatakan cintanya kepada Shin Chae-yi.沈佳宜，我很喜欢你，非常喜欢你，总有一天1000万一定会追到你。 Kemudian Shin Chae-yi ingin menjawab cinta Ko-taek. Namun karena Ko-taek pesimis, dia malah meminta Shin Chae-yi untuk menyimpan jawabannya karena dia tidak siap jika cintanya ditolak. Setelah liburan, Ko-taek menunjukkan sisi berani dan kuatnya demi Shin Chae-yi. Dia mengadakan kompetisi bela diri di kampusnya karena dia menyukai adu jotos. Kemudian, dia menyebarkan poster untuk mengundang penonton asrama. Lalu dia menelpon Shin Chae-yi untuk memberitahu dan mengundangnya. Namun, saat mendengar tentang kompetisi itu, justru malah membuat Shin Chae-yi merasa cemas. Dalam pertandingan itu, Ko-taek bertarung melawan seorang pesilat taekwondo bersabuk hitam. Mereka berkelahi dengan hebatnya dan sangat seru. Namun, Ko-taek ternyata dibuat babak belur dalam perkelahian itu. Saat itulah Ko-taek menyadari kedatangan Shin Chae-yi yang melihatnya babak belur. Usai pertandingan, Shin Chae-yi tampak begitu marah dan kecewa terhadap Ko-taek. Sementara itu, Ko-taek merasa kesal karena Shin Chae-yi tidak menghargai kompetisi yang telah dia adakan dengan susah payah. Mereka kemudian terlibat pertengkaran besar, hingga Shin Chae-yi pun meminta Ko-taek untuk berhenti mengejarnya. 为什么总要否定对我很重要的东西啊？ 那你就不要追啦。 Kabar pertengkaran mereka tersebar ke sahabat-sahabat Ko-taek. Bahkan, Sao pun langsung OTW naik motor dari Taiwan ke Taipei dengan tujuan untuk menikung Shin Chae-yi. Pada saat itu, Ah-ho yang tidak ingin kehilangan kesempatan juga langsung OTW dengan kereta api supaya bisa mendekati Shin Chae-yi. Setelah bertemu dengan Shin Chae-yi, Ah-ho gercep langsung menggenggam tangan Shin Chae-yi dan mengajaknya berpacaran. Sedangkan Sao yang baru saja tiba di Taiwan melihat Ah-ho dan Shin Chae-yi sudah bergandengan tangan. Hal itu membuat Sao marah dan berkelahi dengan Ko-taek karena memutuskan hubungannya dengan Shin Chae-yi. Setelah pertengkaran itu, Ko-taek tampak berubah. Dia mengasingkan diri dan lebih suka menonton film porno setiap malam ketimbang berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Sementara itu, saat Shin Chae-yi sedang makan siang bersama Ah-ho, Shin Chae-yi melihat pasangan muda yang sedang bertengkar, namun tak lama kemudian mereka baikan lagi. Seketika dia teringat dengan masa-masa bersama dengan Ko-taek di sekolah. Akhirnya, Shin Chae-yi minta putus dengan Ah-ho setelah pacaran selama 5 bulan. Sementara itu, Ko-taek berusaha melampiaskan patah hatinya dengan lari dan berolahraga. Hari-hari pun berlalu, sampai suatu malam terjadilah gempa besar dan Ko-taek berusaha berlari menjauhi kerumunan untuk mencari sinyal. Ia ingin memberi kabar kepada Shin Chae-yi. Setelah berlari cukup jauh dan mendapatkan sinyal, akhirnya Ko-taek bisa menelpon Shin Chae-yi.
Koteng ingin memastikan jika Shin Chae-yi baik-baik saja. Meski sudah tidak berhubungan selama 2 tahun, Koteng masih merasa khawatir akan keadaan Shin Chae-yi. Setelah itu Koteng mengenang masa lalunya bersama dengan Shin Chae-yi. Di sini dia menanyakan mengapa dulu Shin Chae-yi menolaknya. Namun Shin Chae-yi hanya menjawab dengan bercanda bahwa dia tidak ingin kehilangan masa-masa indah selama PDKT. Di akhir percakapan telepon itu, Koteng berandai-andai bahwa mungkin saja di dunia paralel mereka berdua adalah sepasang kekasih. Koteng mengatakan bahwa dirinya merasa iri terhadap mereka di dunia paralel. Shin Chae-yi pun berterima kasih karena Koteng telah mencintai dan mengejarnya dulu. Dan Koteng juga berterima kasih kepada Shin Chae-yi yang telah membiarkan dirinya jatuh cinta. Saat itu adalah akhir semester kuliah mereka, di mana semua orang sibuk mempersiapkan ujian. Hal ini membuat Koteng menjadi gugup dan ikut pergi ke perpustakaan. Bukannya belajar, dia malah menulis kisahnya dengan Shin Chae-yi. Koteng terus melakukannya setiap hari dan mencurahkan isi hatinya lewat tulisan. Sementara itu, sahabat-sahabat Koteng menjalani kehidupan mereka masing-masing. Suatu hari, saat sedang menulis, Koteng mendapat kabar bahwa Shin Chae-yi akan segera menikah. Selanjutnya kita dibawa di scene awal di mana Koteng sedang menggenggam sebuah apel. Lalu Aho dan Bochun datang untuk menjemput Koteng. Ternyata mereka semua ini akan pergi ke acara pernikahan Shin Chae-yi. Di hari pernikahan Shin Chae-yi, Koteng dan sahabat-sahabatnya menikmati hidangan dan merayakannya. Meski awalnya Koteng mengaku tidak mungkin dia bisa mendoakan kebahagiaan Shin Chae-yi dengan orang lain, namun saat Shin Chae-yi dan mempelai laki-lakinya hadir dan melihat senyuman bahagia Shin Chae-yi, Koteng langsung meralat ucapannya. Koteng mengakui bahwa ketika dia mencintai seseorang, maka dia akan selalu mendoakan kebahagiaan orang yang dicintainya itu. 当他有人疼，我会真心真意的祝福他永远幸福快乐。 Cerita ini berakhir dengan adegan di mana Koteng dan sahabat-sahabatnya berfoto bersama dengan Shin Chae-yi dan suaminya. Saat itu Bochun bercanda meminta izin kepada mempelai pria untuk mencium Shin Chae-yi. Sang mempelai pria pun mengizinkan dengan satu syarat, yaitu jika mereka ingin mencium Shin Chae-yi, mereka harus mencium mempelai pria dengan cara yang sama. Para sahabat Koteng tampak protes dan keberatan. Tapi tiba-tiba Koteng tanpa berpikir panjang langsung mencium bibir sang mempelai pria. Tentu saja ini membuat Shin Chae-yi takjub dengan keberanian Koteng. Selanjutnya, Koteng dan Shin Chae-yi mengenang kesalahan masa lalu mereka. Koteng menyesal karena tidak menghapus air mata Shin Chae-yi saat bertengkar akibat perkelahian dengan Koteng. Sementara Shin Chae-yi teringat pada lampion ketika berlibur bersama. Pada saat itu, dia menulis bahwa dia juga menyukai Koteng dan menerima ajakan pacaran dari Koteng. Namun sayangnya, Koteng tidak pernah tahu. Film ditutup dengan tulisan Koteng di kertas pernikahan. Koteng mengucapkan selamat menikah kepada Shin Chae-yi yang merupakan simbol masa remajanya. Begitulah akhir dari film ini. Ketika kita mencintai seseorang, kadang-kadang kita tidak harus memiliki. Selamat mendoakan kebahagiaan buat orang yang kita cintai. Buat kalian yang punya kisah serupa, boleh diceritakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di film berikutnya.